Halo semua para pecinta konten spoiler. Saya ucapkan selamat datang di channel Kotak Cinema. Seperti biasa, di sini saya akan menceritakan alur sebuah film. Dan kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat bagus dan penuh misteri. Film yang bertemakan perjalanan dengan mesin waktu ini dirilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Nahnaka Khan. Film ini menceritakan seorang gadis yang kembali ke masa lalu, untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh seorang pria misterius, yang telah membuat ibunya di masa kini terbunuh, dan berharap perjalanannya ke masa lalu dapat membuat ibunya hidup kembali. Dan bagi teman-teman yang belum menonton filmnya, saya menyarankan agar teman-teman dapat menonton filmnya terlebih dahulu. Agar teman-teman dapat menyimak alur film yang akan saya ceritakan lebih baik. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya sangat mengharapkan dukungan serta support dari teman-teman semua. Dengan menekan tombol subscribe, like, serta hidupkan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan juga agar channel ini, dapat lebih baik lagi dalam menyajikan pembahasan alur cerita seputar film ke depannya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja ke pembahasan alur cerita filmnya. Dan inilah, Totally Killer. Scene dibuka, dengan diceritakannya sebuah tragedi yang terjadi pada tahun 1987, di sebuah kota bernama Vernon. Di mana saat itu 3 orang gadis remaja belasan tahun, telah menjadi korban pembunuhan seorang pria bertopeng dengan pakaian serba hitam. Kita sebut saja killer, dan identitas killer pun hingga kini masih sebuah misteri. Korban pertama bernama Tiffany, dia tewas saat perayaan ulang tahunnya, di dalam garasi rumahnya. Korban kedua bernama Marissa, yang tewas mengenaskan di sebuah pondok milik keluarganya, yang berada di dalam hutan terpencil, dan cukup jauh dari kota Vernon. Korban ketiga bernama Heathers, dia tewas di sebuah taman hiburan, saat perayaan pesta Halloween di kota Vernon. Namun ada kesamaan dari penyebab tewasnya mereka bertiga, yaitu pelaku menikam tubuh mereka sebanyak 16 kali. Dan juga mereka bertiga adalah member dalam sebuah geng wanita bernama Molly, dari sebuah sekolah di kota Vernon. Scene kini berganti pada 35 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2023, di kota Vernon. Di sana terlihat semua warga kota Vernon yang akan merayakan pesta Halloween. Di sana terlihat seorang pria botak dan sudah bau tanah, sedang memandu sebuah tur ke tempat kejadian pembunuhan yang terjadi 35 tahun lalu, dengan beberapa warga yang menggunakan kostum killer. Tur dimulai dari rumah korban pertama yaitu Tiffany. Dan pria ini bernama Chris Dubesaik. Lalu scene berpindah kepada seorang gadis remaja bernama Jamie, yang sedang bersiap-siap pergi bersama temannya Amelia, karena Amelia mendapatkan 2 tiket untuk nonton acara naluri pembunuh, di pesta Halloween. Meskipun ibunya Pam dan ayahnya Black melarang, karena ibunya takut, kejadian 35 tahun yang lalu terjadi lagi, dan meminta Jamie tetap di rumah untuk membagikan permen kepada anak-anak yang merayakan Halloween, namun Jamie tetap bersikeras untuk pergi meskipun dilarang orang tuanya. Dan pada akhirnya, Pam mengizinkan Jamie pergi, dengan syarat, ayahnya yang akan mengantar Jamie. Setelah Jamie dan ayahnya pergi, Pam yang sendiri di rumah, kedatangan seseorang yang berkostum killer. Pam yang tidak menyukai kostum itu, tetap membukakan pintu, karena dia berpikir itu adalah salah satu warga yang akan meminta permen Halloween. Namun ternyata itu adalah killer yang asli dan sontak saja menyerang Pam. Beruntung Pam yang tanggap, langsung menutup pintunya. Oh my god. Sorry, I'm a bit on edge. Oh my... No. Lalu Pam menghidupkan alarm darurat, untuk memanggil pihak kepolisian. Killer yang berhasil mendobrak pintu, kembali menyerang Pam dengan brutal. Pam yang sering nonton aksi Jackie Chan dalam film, sempat melakukan perlawanan sengit terhadap killer. Namun apa daya, Pam yang hanya belajar sedikit bela diri dari film Jackie Chan, harus rela melepas hidupnya, dikala killer berhasil menikam tubuhnya berkali-kali. Keesokan harinya di sekolah Jamie, seorang kepala sekolah bernama Doug Summer,
juga seorang pelatih bela diri bernama Randy Finkel, serta seorang sheriff bernama Kara. Mereka turut prihatin atas kejadian yang menimpa ibunya Jamie. Doug juga meminta Randy memberikan sedikit pelajaran bela diri kepada murid-muridnya, karena di kota Vernon ini sudah kembali tidak aman. Namun si Randy yang agak koplak ini, malah mengajarkan murid-murid itu untuk lari saja, saat bertemu dengan killer. Beberapa waktu kemudian kelas pun dibubarkan. Doug dan Kara kembali menghampiri Jamie, lalu menanyakan tentang keberadaan Blake ayahnya Jamie, saat pembunuhan ibunya terjadi. Jamie sontak saja marah, karena merasa Kara telah mencurigai ayahnya, sebagai pembunuh ibunya, dan Jamie pun pergi dari sana. Where your dad was the night your mom was murdered? You've always hated my dad. Catch the fucking killer! Jamie kemudian menemui Amelia di taman hiburan Vernon. Amelia yang sedang sibuk dengan proyek mesin waktunya yang berupa photobok, di mana Amelia meneruskan proyek mesin waktu ibunya yang ditulis dalam sebuah buku catatan. Jamie pun merasa ragu akan mesin waktu itu yang sedang dibuat oleh Amelia, namun pandangan Jamie teralihkan, dikala melihat timer yang ada di panel mesin waktu, menunjukkan tanggal 27 Oktober tahun 1987. Amelia mengatakan itu hari di mana korban pertama killer ditemukan, dan jika itu bisa dihentikan kemungkinan ibunya Jamie pasti masih hidup sekarang. Di dalam perjalanan Jamie pulang ke rumah, dia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Keesokan harinya Jamie menemui Chris, karena ibunya sering menemui Chris sebelum kematiannya. Chris mengatakan ibunya menemuinya untuk menceritakan ketakutannya terhadap ancaman dari si killer, yang ditulis dalam sepucuk kertas. Jamie pun merasa heran karena ibunya memberitahu Chris dan tidak pernah menceritakan itu pada dirinya bahkan ayahnya. Pada malam harinya, Jamie pergi ke taman hiburan untuk bertemu dengan Amelia. Jamie meminta Amelia membantunya untuk menangkap si killer, yang telah membunuh ibunya. Tapi tiba-tiba, killer yang sudah berada tepat di belakang Jamie, sontak menyerangnya. Amelia yang panik hanya berteriak meminta pertolongan, sementara Jamie pergi menghindari kejaran si killer, dan bersembunyi di dalam mesin waktu Amelia. Namun tanpa sengaja Jamie menekan sebuah tombol, dan membuat mesin itu menyala, sehingga membuat dia kembali diserang oleh killer. Jamie pun sempat melakukan perlawanan, membuat pisau milik killer tertancap di panel mesin waktu itu, dan menyebabkan mesin itu tiba-tiba aktif dan berfungsi, dengan Jamie yang masih berada di dalam. Dan saat Jamie keluar dari mesin itu, tiba-tiba taman hiburan itu sudah ramai, dengan orang-orang yang berpakaian jadul. Jamie bertanya pada seseorang di sana, tahun berapa sekarang? Orang itu mengatakan bahwa saat ini adalah tahun 1987. Jamie pun terkejut, seakan tidak percaya bahwa mesin waktu itu benar-benar dapat berfungsi. Excuse me. What year is it? 1987? Oh my god. Lalu Jamie menanyakan Pam Miller kepada orang itu. Orang itu pun memberitahu, bahwa mungkin sekarang Pam berada di sekolahnya. Jamie lalu pergi menuju sekolah dan menyamar menjadi murid pertukaran, agar dapat bertemu dengan ibunya yang saat ini masih muda. Tanpa ada kecurigaan dari pihak sekolah, Jamie lalu mengikuti pelajaran olahraga meski dia sendiri tidak menyukainya. Di dalam lapangan, Jamie melihat ketiga gadis yang akan menjadi korban pada tahun itu, dan juga bertemu dengan ibunya meski dia tidak menyangka bahwa ibunya adalah siswi yang nakal, dan juga tergabung dalam geng bernama Molly bersama ketiga calon korban. You're out, bitch! Are you smoking crack? Pamela is the Wicked Witch of Vernon! Setelah pelajaran olahraga selesai, Jamie menghampiri Pam dan gengnya, mendengar mereka akan merayakan ulang tahun Tiffany malam ini. Jamie mencoba menghentikannya, namun mereka malah pergi dan mengejek Jamie. Masih belum mau menyerah, Jamie pergi ke kantor polisi, memberikan info pada mereka, bahwa akan terjadi tindak kejahatan malam ini di rumah Tiffany. Dan yang ternyata, polisi tersebut adalah ayah dari Kara. Meski Jamie menjelaskan bahwa dia datang dari masa depan, polisi itu tetap tidak percaya, dan meminta Jamie untuk kembali ke sekolah. Merasa tidak akan ada yang percaya dengannya, Jamie teringat dengan ibunya Amelia yaitu Lauren, yang menulis catatan tentang mesin waktu, dan berharap dia akan mempercayainya. Tanpa pikir panjang Jamie pergi mencari Lauren di sekolah. Setelah mengetahui kelas Lauren dari staf informasi sekolah, Jamie pun menuju ke sana. Jamie yang sudah tiba di kelas Lauren, langsung memanggilnya dan mengajak Lauren keluar untuk bicara.
Jamie menjelaskan semuanya, bahwa dia dari masa depan dengan menggunakan mesin waktu yang dibuat oleh anaknya Lauren, berdasarkan buku catatan Lauren tentang mesin waktu, dan meminta Lauren membantunya menangkap killer, dan juga memperbaiki mesin waktunya. Jamie juga menunjukkan ponselnya yang dari masa depan untuk membuktikannya, dan juga Jamie membawa Lauren untuk menunjukkan mesin waktunya, yang ada di taman hiburan, dan meminta Lauren mengecek kondisi mesin waktunya. Scene berpindah ke tahun 2023, di mana para polisi yang sedang mencari hilangnya Jamie di taman hiburan. Terlihat di sana Amelia memberitahu Kara, Black, dan juga Chris, bahwa Jamie pergi ke masa lalu dengan mesin waktu yang dia buat. Dan tentu saja mereka tidak percaya dengan cerita Amelia. Kembali ke tahun 1987, di mana Jamie dan Lauren mendatangi rumah Tiffany, berharap dapat menghentikan killer yang akan membunuh Tiffany malam ini. Saat akan masuk, Jamie dihentikan oleh Randy dan Kara yang masih remaja, terlihat Doug yang masih remaja juga berada di sana. Doug lalu mengajak Jamie dan Lauren untuk masuk lewat jalan lain, di mana mereka akan melewati pagar di samping rumah Tiffany. Melihat Doug yang tak dapat melewati pagar itu, Jamie meminta Doug mengangkatnya dan Lauren, dan mereka akan membukakan pintu depan untuk Doug. Hey, Doug! Hey, why don't you give us a boost? You... Milady? Oh my god. Setelah berhasil melewati pagar, Jamie teralihkan dengan seorang pria yang bertubuh atletis. Lauren memberitahu Jamie bahwa itu adalah Black. Jamie pun terkejut bahwa itu adalah ayahnya yang masih remaja. Lauren pun tersenyum mendengarnya. That's Blake Hughes? It's my dad! Blake Hughes is your dad? Yeah! And Pam is your mom? Jamie lalu menuju ke tempat Pam dan gengnya, lalu meminta untuk mengundang polisi agar pesta ulang tahunnya lebih meriah. Dengan nada sinis, Pam kembali menolaknya. Di sana terlihat Chris remaja, yang sedang memfoto Pam dan gengnya, namun Black yang marah meminta Chris tidak melakukannya. Tiba-tiba Randy datang dan mengangkat Jamie keluar dari pesta. Jamie yang keras kepala, kembali masuk ke dalam, meski Kara mencoba mencegahnya. Jamie kembali menemui Pam, dan meminta mereka tidak membiarkan Tiffany sendiri, karena Tiffany dalam bahaya. Namun Randy kembali akan mengusir Jamie keluar, tapi kali ini Jamie dapat mengatasi Randy, dan membuat Pam kagum melihatnya. Di saat bersamaan, Tiffany yang berada di kamarnya, dihampiri killer. Tiffany yang mengira itu teman kencannya, Eddie, malah merayu dan mengajaknya berkencan. Namun si killer langsung menyerang Tiffany dan menikamnya berkali-kali, persis seperti kabar yang ada di tahun 2023. Jamie yang mencari di dalam garasi, terkejut mendapati yang ada di garasi bukanlah Tiffany. Merasa sejarah telah berubah, Jamie kembali mencari di tempat lain, dan menemukan Tiffany yang sudah tak bernyawa di kamarnya. Tiffany! Singkat cerita, polisi yang sudah tiba, sempat mencurigai Jamie sebagai pelakunya, namun di sini Pam membelanya, dan mengatakan bahwa Jamie datang ke sini malah untuk melindungi Tiffany. Polisi pun percaya dengan pernyataan Pam. Melihat Pam pergi seorang diri, Jamie dan Lauren mengikutinya. Mengingat Pam tidak akan percaya bahwa Jamie dari masa depan, Jamie lantas mengaku bahwa dia seorang paranormal, dan mengatakan kepada Pam bahwa dia dan gengnya sedang dalam bahaya. Pam yang kini mulai percaya dengan perkataan Jamie, lalu mengajak Jamie serta Lauren ke rumahnya. Di rumah Pam, Jamie berakting meramalkan bahwa korban selanjutnya adalah Marissa, yang akan terjadi di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Di sisi lain di tahun 2023, terlihat Amelia sedang membuat mesin waktunya lagi, lalu Chris datang menghampiri Amelia. Chris memberitahu Amelia bahwa Tiffany sebenarnya tewas di kamarnya dan bukan di dalam garasi. Amelia menjelaskan bahwa ini berubah disebabkan Jamie yang pergi ke masa lalu. Amelia meminta Chris menunjukkan foto lainnya, dan terlihat Jamie berada di foto itu bersama Pam dan gengnya yang masih remaja. Chris pun seolah tak percaya melihatnya. Kembali pada tahun 1987, di mana seorang reporter bernama Nom Dubesaik, yang juga orang tua dari Chris, sedang meliput berita di sekolah, tentang penangkapan Eddie yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Tiffany. Kembali pada Jamie yang berada di kelas, mengingat korban selanjutnya adalah Marissa, Jamie mengajak Marissa, Heathers, juga Pam, untuk melakukan perjalanan ke luar kota. Marissa pun mengusulkan untuk pergi ke villa milik keluarganya,
Jamie dan yang lain pun menyetujuinya. Keesokan harinya mereka berempat pun berangkat menuju villa keluarga Marissa. Perjalanan yang cukup jauh membuat Jamie tertidur selama perjalanan. Singkat cerita mereka pun sudah tiba, Jamie yang terbangun, benar-benar dibuat terkejut, saat menyadari bahwa mereka membawanya ke pondok tempat di mana Marissa akan dibunuh oleh killer. Jamie yang terlihat panik, mengajak mereka untuk pulang karena di tempat itu sangat berbahaya, namun sebuah mobil datang. Jamie yang menduga itu adalah killer, meminta mereka semua masuk ke dalam pondok, namun yang keluar dari mobil itu adalah Black, Kara, serta Randy. Mereka diundang oleh Pam untuk datang ke pondok Marissa. Tanpa peduli dengan perkataan Jamie, mereka pun masuk ke dalam. Pada malam harinya, mereka yang kesal dengan Jamie karena terus-menerus mengatur, lantas mengunci Jamie di luar pondok tanpa menyadari, haters yang sedang tertidur di lantai atas didatangi oleh killer. Jamie yang melihatnya dari jendela, berusaha berteriak membangunkan haters, namun killer menyalakan musik dengan keras, agar suara Jamie tidak dapat terdengar oleh teman-temannya. Haters yang terbangun sebelum killer menyerangnya, sontak melakukan perlawanan, dan berlari meminta bantuan teman-temannya. Namun killer dapat melumpuhkan haters dengan melemparnya ke arah tangga dan membuat kaki haters terkilir. Dengan perlahan, killer mendekati haters yang tak berdaya, dan langsung menikamnya berkali-kali. Namun Black datang dan menyerang killer secara brutal, namun mudah bagi killer mengatasinya, bahkan killer menikam dada Black hingga tumbang. Killer yang mencoba pergi dari sana, kembali diserang oleh Jamie, namun dengan mudah killer mengatasinya. Saat killer akan menikam Jamie, Pam datang memukul kepala killer dengan vas bunga, namun lagi-lagi killer dengan mudah melumpuhkan Pam yang lemah itu, dan malah akan membunuh Pam. Beruntung Black yang masih bisa bangkit kembali menyerang killer, dan membuatnya pergi dari sana. Tapi naas untuk haters, yang sudah tidak dapat diselamatkan dan harus tewas di sana. Membuat sejarah lagi-lagi berubah, karena Marissa lah yang harusnya mati di pondok itu. Singkat cerita, mereka kini sudah berada di kantor polisi Vernon. Jamie lalu memberikan tisu yang sudah ada darah killer di sana, agar polisi dapat melakukan pengecekan DNA pada darah itu. Namun karena teknologi seperti itu belum ada di tahun 1987, membuat polisi-polisi itu malah tertawa menanggapinya. Polisi itu lalu menanyakan kepada mereka, siapa saja yang mengetahui mereka berada di pondok itu. Namun Black malah mencurigai Kara, karena pada saat kejadian itu, Kara tidak bersama mereka. Jelas Kara tidak terima dengan tuduhan itu. Polisi yang juga ayahnya Kara itu jelas percaya bahwa Kara bukanlah killer, dan Kara pergi dari sana dengan perasaan kesal. What's that supposed to mean? You hear her screaming? There was music, Daddy. I didn't do anything. I know, Kara. Pam yang bertanya pada Jamie, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, namun kini Jamie juga tidak tahu harus apa lagi, karena sejarah yang dia tahu kini sudah berubah. Not anymore. Keesokan harinya di sekolah, Lauren memberitahu Jamie bahwa dia sudah memperbaiki mesin waktunya, dengan memanfaatkan tenaga dari TV satelit dan juga HP milik Jamie. Namun HP milik Jamie baterainya hanya dapat bertahan 7 jam lagi. Jamie pun teringat sejarah bahwa kematian haters juga akan terjadi 7 jam lagi di taman hiburan. Namun karena haters sudah lebih dulu tewas, besar kemungkinan bahwa Marissa lah yang akan menjadi korban di sana. Lauren lalu mengajak Jamie untuk ke sana malam nanti untuk membajak TV satelit dari siaran TV di sana, dan sekaligus menangkap killer. Lauren yang kini sedang berada di potobok yang juga mesin waktu ini, dihampiri oleh Jamie, dan mengatakan pada Jamie bahwa potoboknya sudah tidak memiliki daya yang cukup untuk mengaktifkan mesin waktunya. Jamie pun melihat sebuah wahana, dan memiliki ide untuk menggunakan daya pada wahana itu untuk mengaktifkan mesin waktunya. Mereka pun pergi menuju wahana tersebut, untuk meminta petugas di sana menutup wahana ini atas perintah dari wali kota. Petugas yang memang pemalas ini, dengan mudah menyetujuinya dan pergi dari sana. Lauren pun langsung bersiap untuk memasang mesin waktunya, dan meminta Jamie untuk segera menangkap killer. Jamie kemudian meminta Black, Pam, dan Randy membantunya menangkap killer, dengan memanfaatkan Marissa sebagai umpan, dan menjebaknya di rumah hantu. Marissa pun menolak ide gilanya Jamie, namun Jamie dapat meyakinkan Marissa serta memberikan Marissa sebuah alarm, untuk membuat tanda, jika Marissa diserang oleh killer. Okay, alright, well. Dan pada akhirnya Marissa pun mau melakukannya. Malam pun tiba, mereka bersiap pada posisinya masing-masing untuk menjaga Marissa. Marissa pun segera menuju ke rumah hantu meski dalam perasaan takut.
Dan terlihat killer juga mengikuti Marissa ke dalam rumah hantu, dan sempat berpapasan dengan Chris remaja. Di saat yang bersamaan di tahun 2023, Chris tua yang menyadari sesuatu, bahwa dia melihat Marissa yang masuk ke rumah hantu diikuti oleh killer, lalu memberitahu Amelia bahwa mereka harus segera memulangkan Jamie. Amelia yang senang karena melihat mesin waktunya sudah aktif, meminta Chris mengambilkan konduktor logam, agar mesin waktunya dapat berfungsi. Kembali pada Marissa di tahun 1987, yang kini sedang menyusuri rumah hantu, sambil menahan rasa takutnya. Randy, Pam, Blake juga Jamie yang sudah dalam posisinya masing-masing di rumah hantu itu, dan melihat killer yang berjalan mengikuti Marissa dari belakang. Namun Jamie yang bersembunyi di toilet, secara tak sengaja menjatuhkan salah satu senjatanya, membuat killer yang mengetahuinya, sontak menyerang Jamie. Blake pun datang membantu Jamie, namun hanya dengan sekali serang saja oleh killer, Blake pun lagi-lagi tumbang. Jamie yang mendapatkan senjata milik killer, lantas pergi menjauh dari sana. Killer yang mengejar Jamie, kembali diserang oleh Randy dan Pam, namun lagi dan lagi killer mampu mengalahkan mereka. Melihat ada kesempatan, Jamie lalu menikam killer dari belakang dengan senjatanya. Killer yang dapat bertahan, kemudian balik menyerang Jamie. Beruntung Kara yang berkostum ala Scream, datang dan menyerang killer dari belakang dengan senjatanya, dan berhasil membuat killer tewas seketika. Jamie pun membuka topeng killer, dan mendapati bahwa Douglah sosok di balik killer sebenarnya. Pam pun heran mengapa Doug ingin membunuh mereka. Jamie lalu melihat kalung milik Doug, dan di sana ada foto seorang gadis yang mereka kenal bernama Trish. Marissa pun menyadarinya, alasan mengapa Doug ingin membunuh mereka. Itu karena Trish adalah pacar Doug, dan mereka yang telah menyebabkan Trish tewas dalam kecelakaan, karena mereka telah membuat Trish mabuk dan terus-menerus menanyakan pada Trish, tentang hubungannya dengan seorang guru di sekolah, sehingga membuat Trish pergi dan berkendara dalam keadaan mabuk. Di tengah perdebatan mereka yang saling menyalahkan satu sama lain, tiba-tiba muncul killer yang lain, dan menyerang Marissa dari belakang, membuat Marissa tewas seketika. Now, right? He's dead! Kara yang membawa senjata milik ayahnya, lantas menembaki killer, lalu mengejar killer yang kabur dari sana. Jamie pun menduga, bahwa itu adalah Doug di tahun 2023 yang datang dengan mesin waktu yang dibuat Amelia. Scene lalu berpindah kepada Lauren dewasa, yang melihat Amelia anaknya, telah tewas dalam gudang di rumahnya. Kembali kepada Jamie dan teman-temannya yang kini sedang dikejar oleh killer. Bahkan killer membunuh Nom yang sedang meliput pesta Halloween di taman hiburan. A young woman just gave me a warning. Lauren yang sudah berada di wahana bersama Jamie, akan segera mengaktifkan mesin waktunya, dan memulangkan Jamie ke tahun 2023. Saat Lauren akan keluar untuk menghidupkan wahana, killer pun sudah tiba di sana. Beruntung Lauren dapat pergi meski sempat diserang oleh killer. Killer lalu akan menyerang Jamie, namun Pam datang membantu Jamie dan menyerang killer. Wahana yang aktif dan berputar sangat cepat, membuat Pam dan Jamie sulit untuk bergerak. Killer yang juga sulit untuk bergerak, terus memaksa mendekati mereka, dan berhasil menyerang Pam dengan senjatanya. Jamie yang melihatnya, dengan cepat membuka pintu wahana, dan membuat Pam terlempar keluar wahana, namun Pam sempat menarik topeng si killer. Dan ternyata itu bukanlah Doug dewasa, melainkan Chris tua yang datang dengan mesin waktu milik Amelia yang telah dia bunuh. Chris yang ternyata sangat terobsesi dengan kasus pembunuhan ini, tidak ingin kasus ini selesai begitu saja, karena ini akan menjadi kesempatan untuknya terkenal di tahun 2023. Jelas Jamie tidak akan membiarkan itu terjadi, dan Jamie akan membunuh Chris di dalam mesin waktunya, namun Chris juga tak akan membiarkan Jamie pulang, sehingga membuat pertarungan yang sengit di antara mereka berdua terjadi. Jamie yang melihat alat penembak paku milik Lauren yang tertinggal, lantas menembakkannya ke arah Chris dan membuat Chris terpental lalu meledak karena tekanan yang semakin kuat di dalam wahana, sementara Jamie berhasil kembali ke tahun 2023. My family! I'm Jamie, from Canada. Nobody. Jamie yang sudah kembali ke tahun 2023 segera pulang untuk melihat apakah ibunya masih hidup atau tidak.
Betapa bahagianya Jamie saat melihat ibunya masih hidup dan sehat walafiat, bahkan sedang bersama ayahnya, dan akan pergi. Amelia pun datang ke rumah Jamie dengan ibunya yang tak lain adalah Lauren dewasa. Jamie pun senang melihat Amelia juga baik-baik saja. Lauren pun menceritakan semua yang terjadi setelah Jamie pergi dari tahun 1987. Lalu tiba-tiba datang seorang pria tampan dan gagah seperti saya, menyapa mereka dan masuk ke dalam rumah Jamie. Jamie pun menanyakan pada Lauren siapa pria itu. Lauren sambil tersenyum mengatakan bahwa itu adalah kakak Jamie yang sudah berusia 34 tahun. Dan dia juga bernama Jamie. Jamie pun terkejut karena orang tuanya memberi nama yang sama pada anaknya. Lalu ibunya keluar dan memanggil Jamie dengan nama Colette, dan memberitahu bahwa neneknya akan datang ke sana. Film pun ditutup dengan Jamie yang kesal akan sejarah yang telah berubah akibat perjalanannya dengan mesin waktu. Dan film pun tamat. Fucking time travel. Begitulah alur cerita di film kali ini. Setelah melihat film ini, saya sampaikan pada teman-teman, untuk selalu menghargai waktu yang ada, karena waktu hanya berjalan pada satu arah saja. Dan semua yang terjadi tidak akan dapat kembali dan dirubah. Meski kita menginginkannya. Terima kasih untuk kalian semua, yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan alur cerita film kali ini. Semoga dapat menghibur kalian semua. Saya juga meminta support dan dukungan dari teman-teman semua, dengan menekan tombol subscribe dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat update terbaru dari channel ini. Juga agar channel ini dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan penyampaian pada pembahasan saya kali ini. Kalian bisa sampaikan di kolom komentar, agar saya dapat memperbaiki dan lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalam.